Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnieszka dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pertemuan 6 saya tentang metodologi penelitian analisis data. Dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Kedua, ada mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Ketiga, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Kelima, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Metodologi penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data penyajian, yaitu pertama statistik deskriptif, kedua statistik inferensi. Nah, statistik inferensi meliputi dua statistik parametris, statistik non parametris. Nah, metodologi penelitian secara deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsi atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Penelitian yang dilakukan pada populasi jelas akan menggunakan statistik deskripsi dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisis dapat menggunakan statistik deskripsi maupun inferensi. Statistik deskripsi dapat digunakan bila penelitian hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Statistik inferensial atau sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasil diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dalam populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diibaratkan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diperlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Metodologi penelitian atau analisa data. Statistik parametris, statistik yang digunakan untuk menganalisis data, interval, dan rasio, sedangkan statistik non-parametris, statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal atau ordinal. Di sini ada tabel penggunaan statistik parametris dan non-parametris untuk menguji hipotesis. Pertama itu ada tiga macam, yang itu nominal, ordinal, dan interval rasio. Model regresi linier berganda, model yang memperlihatkan hubungan antara satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. B0 dan B1 parameter dari fungsi yang nilainya akan diestimasi. 2 bersifat stokastik. Untuk setiap nilai X terdapat suatu distribusi probabilitas seluruh nilai Y atau nilai Y tidak dapat diprediksi secara pasti karena ada faktor stokastik yang memberikan sifat acak pada Y. 2 adanya variabel disebabkan karena yang pertama ada ketidaklengkapan teori, kedua perilaku manusia yang bersifat random, ketiga ada ketidaksempurnaan spesifikasi modal, keempat ada kesalahan dalam agresi, dan yang kelima ada kesalahan dalam pengukuran. Contoh regresi partial atau partial conversion of regions. Sampel ada contohnya
I sama dengan B1 plus B2 X2I plus B3 dan X3I plus BK atau XKI. 1 sama dengan B1 kali 2, 3, 4 plus B12. Misalnya YI sama dengan hasil penjualan atau perkiraan atau ramalan. X2 sama dengan biaya adventasi, X3 sama dengan pendapatan, dan X4 sama dengan harga. YI produksi padi, X2 pupuk, X3 bibit, dan X4 itu luas sawah. Regresi linear berganda agar hasil estimasi dapat diinterpretasikan dengan baik atau blue, nilai rata-rata di distributed range adalah 0. Tidak terdapat serial korelasi antara sifat homoskedastis sama dengan S2 sama untuk setiap I kesalahan mempunyai varian sama. Yang ketiga ada covariance antara I dan setiap var bebas adalah 0. Tidak terdapat multikolinear antara variabel bebas. Modal spesifikasi dengan ini ada contoh tabelnya, bisa dilihat dan dibaca. Ada regresi linear berganda, contohnya Y sama dengan B0 plus B1 X plus B2. Dalam konsep dasarnya, pengujian statistik secara parsial mendasari pada hipotesis atau uji konstan intercept. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.